Aduh, terlalu jadi-jadi banget. Emang gua nggak mau terlalu yang besar-besar. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go, we. Halo guys, what's up? Ketemu lagi sama gue di Kode Channel. Udah lama ya kita nggak ketemu lagi bahas-bahas tentang style pria. Karena sebelumnya gue kemarin abis liburan ke Bali guys, sekitar 6 hari. Dan kalian yang belum nonton bisa nonton masuk ke dalam profil YouTube gue ya guys. Oke guys, udah lama gue nggak bikin konten untuk style pria. Kali ini sih bukan ke style pria guys, tapi ada kesinambungannya guys. Ya gue mau sharing hari ini. Sharing untuk waktu itu gue pernah gemuk banget dan gue chubby banget dan perut gue sampai nonjol, ya lemak di mana-mana guys. So itu gue ngerasa kurang nyaman dan gue harus ngerasa untuk berubah guys. Nah maka itu gue mau sharing tentang gue penurunan berat badan gue selama 2 bulan guys, dimana gue udah turun selama 14 kg guys selama 2 bulan. Nah, apa aja yang gue lakuin untuk gue turunin berat badan gue? Oke guys, disclaimer dulu, kalau gue di sini hanya sekedar sharing menurut pengalaman gue pribadi. Selama 2 bulan gue nurunin berat badan sampai dengan 14 kg karena gue juga bukan ahli gizi, bukan bodybuilder ataupun dokter ya guys. So ini gue hanya sekedar sharing bagaimana pengalaman gue. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang mau turunin berat badan kalian guys. Jadi pada saat itu gua menurunkan berat badan gua guys, karena gua udah ngerasa nggak nyaman sama berat badan gua, dan kalau gua berpakaian tuh kurang enak dilihat guys. Dan menurut gua juga kalau terlalu gemuk gitu ya nggak fit aja guys ya, dan nggak sehat yang penting. Nah, apa aja sih yang gue lakuin selama 2 bulan gue turun sampai 14 kg. Nah, lu lihat dulu nih, waktu gue belum ada diet, gue makan sepuasnya dan gak pernah olahraga. Nih, tubuh badan gue pada saat itu. Nah, kalian udah lihat badan gue pada saat itu, pipi chubby, perut gendut ya guys ya. Aduh, kurang asik dilihat guys. Nah, terus gue ngelakuin apa aja. Yang pertama gue research apa yang harus gue lakuin biar gue tampil fit badan gue guys, dan juga yang penting sehat ya guys ya dietnya. Nah, yang pertama gue diet gula guys. Nah itu penting guys, karena lu kalau misalnya diet tapi nggak teratur, nggak konsisten, itu akan percuma guys. Nah sebenarnya kalau lu mau nurunin berat badan cuma satu guys, lu harus diet gula. Karena gula itu bahaya guys kalau kelebihan. Jadi untuk gula itu sudah ada takarannya per hari guys. Takarannya gula sehari guys, gue lihat search cari tahu, itu pria itu 9 sendok teh per hari guys, dan kalau cewek 6 sendok teh per hari. Nah, gula itu bukan hanya gula pasir ya guys ya, banyak gula itu, kayak misalnya nasi putih, juga minuman-minuman kayak Coca-Cola, minuman yang ada di kaleng gitu guys, di botol, suka ada di supermarket, sama Jet Time, terus minuman kayak Starbucks yang mengandung gula banyak ya guys ya. Nah, itu gue kurangin banget guys, hampir nggak gue konsumsi. Jadi kayak pertama tuh gula itu bahaya banget buat kesehatan kita guys, karena dia itu menurut sumber, kalau gula itu kebanyakan gula, yang pertama lu akan sakit pankreas guys, terus sakit hati, terus juga bisa bikin kulit lu cepet keriput, terus juga bahkan bisa
menyebabkan kebutaan guys. Nah itu bahaya banget kalau lu berkonsumsi gula itu berlebihan dan secara terus menerus guys. Itu yang ngebuat gue pengen, selain gue emang mau ngefitin badan gue juga jaga kesehatan gue guys. Oke, sekarang pola makan waktu gue diet apa aja guys ya. Oke, kita bahas sekarang. So guys, ada 3 faktor yang menentukan satu berat badan guys. Jadi ada 3 faktor yang harus lo lakuin kalau lo mau nurunin berat badan. Nah, gue bahas dari faktor yang pertama dulu ya guys. Oke, kita bahas faktor yang pertama. Faktor yang pertama adalah lo harus atur pola makan guys. Karena kalau lo atur pola makan lo itu ngaruh banget. Jadi percuma kalau lo olahraga berat, mau fitness tapi lo nggak atur pola makan, itu percuma guys. Nah, yang gue lakuin kalau waktu gue diet itu, pertama gue pagi-pagi itu makan roti gandum guys. Roti gandum sama selai kacang dan pisang guys. Nah itu dulu mah waktu sebelum gue diet gue sering makan nasi padang ya guys ya, makan gak beraturan. Nah sekarang gue setiap sarapan tuh gue atur guys. Jadi gue makan roti gandum pakai selai kacang dan juga pisang. Jadi nggak harus mahal guys. Kalau diet itu banyak yang bilang harus mahal, nggak juga. So itu sarapan gua. Nah, setiap hari makan rotinya roti yang gandum ya guys, bukan yang tawar ya. Roti gandum, bukan yang tawar. Terus juga pakai selai kacang sama pisang guys. Nah setelah itu biasanya kita tuh jam sekitar itu gue sarapan biasa di jam 8 setengah 9 guys. Jam 8 setengah 9. Nah biasanya kalau lapar itu udah mulai jam 10-an ke setengah 11 guys. Nah terus kita kan perut udah bunyi-bunyi nih. Nah, apa yang gue makan? Gue makan buah-buahan guys. Nah karena gue suka pisang, gue makan pisang. Kalau ada apel ya gue makan apel. So lebih sering sih gue makan pisang guys. Nah terus gue sama kopi guys. Nah kopinya itu gue nggak pakai gula guys. Cemilannya jam 10 sampai setengah 11 itu makan buah-buahan sama kopi yang nggak pakai gula guys. Nah terus masuk ke makan siangnya guys. Makan siangnya jam setengah 1, jam 1-an itu gue makan nasi guys. Tapi nasinya itu gue porsiin sedikit guys. So gue tetap makan nasi tapi nasinya itu sedikit. So gue biasanya banyakin di lauk guys. Kayak misalnya gue pakai tempe sama tahu, terus juga ayam. Nah gue biasanya ayam itu paha guys, tapi karena gue search juga dada ayam itu lebih banyak proteinnya, so gue pakai dada ayam guys. Nah biasanya gue direbus guys, kayak digoreng hindari ya guys ya. Nah itu gue ayamnya direbus sama pakai tempe sama pakai tahu guys. Nah terus kalau masih lapar gue biasanya rebus telur guys. Nah itu gue biasanya minimal 3 telur butir guys. Nah itu lu bakal kenyang sih kalau udah makan kayak gitu, karena kalau menurut gue itu udah cukup menggantikan porsi nasi lu guys. Nah menjelang sore, menjelang makan malam itu biasanya lapar guys, jam 3-an, jam 4. Nah gue hajar lagi sama buah-buahan guys. Nah gue suka banget pisang guys. Nah itu gue makanin, gue cemil-cemilin ya. Karena lapar kan, kita kan jam segitu, jam 3, jam 4, buah-buahan, minum air putih. Terus juga gue biasanya ngopi lagi guys, ngopi tanpa gula lagi guys. Jadi ya jam segitu lagi lapar-laparnya lu butuh asupan makanan yang sehat guys. Nah gue biasanya gue cemilin buah-buahan. Kalau nggak ada buah-buahan gue rebus telur lagi. Nah terus juga yang pasti lu hindarin Indomie guys. Indomie itu jangan sering-sering guys, ya seminggu sekali lah. Hindarin Indomie guys. Nah terus buah-buahan, roti sama kopi itu di sore hari guys. Oke, menjelang malam hari makannya itu gue makan biasanya sate ayam guys. Enakan sate ayam guys dietnya guys. So sate ayam, dan gue nggak pakai nasi sama lontong. Porsinya gue banyakin. Jadi
Gue sate ayam makan nggak pakai nasi, bumbunya boleh kecap, boleh kacang. Ya sesuka lu deh, tapi ya gue variasiin sih. Jadi kadang kacang, kadang kecap guys. Yang penting gue nggak pakai nasi, apalagi lontong guys, karena itu karbonya gede banget guys. Itu pola makan gue dari pagi sampai dengan malam guys. Yang pasti, yang jelas itu gue menghindari banget makan makanan kayak donat, jeko. Donat sama jeko sama aja ya. Terus juga yang cemil-cemilan yang banyak tepungnya, itu gue hindari banget guys. Terus juga makanan cepat saji kayak fried chicken atau enggak burger, itu gue hindarin banget guys. So jadi selain lu harus menghindari makanan seperti itu guys, biar lu konsisten. Karena lu percuma lu mau olahraga seberat apapun, kalau lu diet juga, kalau lu nggak diet juga lu tetap aja kayak begitu guys gitu. Nah oke, poin nomor 2 yaitu adalah olahraga guys. Jadi olahraga itu sebenarnya mempercepat juga bentuk tubuh lu jadi lebih keren guys. Jadi nggak cuma sekedar turun berat badan, tapi jauh lebih proporsional dan lebih bagus guys bentuknya. Jadi penting olahraga guys. Nah olahraga apa aja yang gue lakuin? Biasanya gue ke gym. Nah ke gym itu gue angkat beban guys, angkat beban calisthenics. So nggak usah yang terlalu berat guys, ya semampu lu aja. Dan nggak harus yang di tempat mahal guys gym. Yang penting lu bisa gym, bisa olahraga. Cari yang bagus tapi juga murah ya. Dan kalau lu nggak ada budget, lu bisa lakuin hal di rumah guys. Kayak gue setiap hari misalnya 2 kali sekali gue push up gitu, juga sit up maupun gerakan kayak Russian twist gitu. Penting buat lu olahraga. Dan juga kalau lu mau lebih cepat sih ke gym guys. Cuman di gym juga nggak usah lama-lama, setengah sampai 1 jam sampai setengah jam udah cukup kok. Yang paling penting lu ngurangin asupan makan lu guys, kayak yang tadi gue bilang, gula dan lain-lain. Nah kalau misalnya gym itu membantu lu untuk membakar lemak-lemak lu guys. Jadi dia lebih cepat dan lebih ngebuat badan lu lebih bagus. Nah juga banyakin protein guys. Nah tadi gue lupa di makan tuh lebih banyakin protein, sumber-sumber protein. Kayak selai kacang itu sumber protein, telur rebus itu sumber protein, ayam dada direbus itu sumber protein. Jadi ya lebih banyakin sumber proteinnya guys. Ya gue tuh kalau waktu itu seminggu nge-gym itu bisa dibilang 3-4 kali guys. Jadi gue lakuinnya di pagi hari guys. Gue lakuin gym 3-4 kali dalam seminggu. Buat gue usahain buat gue nge-gym guys, agar ya selain buat tubuh sehat, itu cepet banget buat lo nurunin berat badan lo guys. Dan bentuknya juga akan bagus kalau lo sambil diiringin sama gym guys. Jadi nggak cuma diet aja gitu. Jadi ya kalau lo lagi pagi-pagi bisa juga jalan-jalan sekitaran rumah. Nah di cuaca yang masih belum panas lu bisa jalan gitu, atau lari-lari kecil. Yang penting ada gerakan guys, karena kebanyakan kan orang kantoran itu ya dia duduk main laptop sambil ngemil guys, ngemil ya. Nah itu yang ngebuat lu bertumpuk lemaknya guys. Jadi sambil main laptop, ngemil, duduk aja seharian dari jam 8 sampai jam 5 duduk. Nah itu yang ngebuat lu cepet gemuk. Apalagi siangnya makan nasi padang guys. Itu paling top. Jadi ya boleh nggak sih gue makan makanan yang seperti itu, yang enak kayak nasi padang terus gula-gulaan kayak gitu, boleh aja, cuman jangan sering guys. Kayak gue seminggu sekali lah kayak makan kayak begitu, kayak sebutannya makan jorok ya guys ya. Bukannya jorok karena makanan jorok, bukan, tapi kalorinya tinggi. Kayak misalnya nasi padang, terus juga es krim, atau ini gue makan seminggu sekali guys. Tapi di awal-awal gue diet itu gue bener-bener strength banget nggak lakuin itu guys. Nah
Setelah gue turun sampai 58 kg yang tadinya di 72 kg. Nah, habis itu juga kebetulan pas yang sebulan terakhir itu puasa guys. Jadi ya itu ngebantu banget gue buat diet gue guys. Nah, setiap buka gue nggak pernah tuh sentuh yang namanya manis-manisan guys. Ya, langsung makan makanan yang berprotein. Jadi itu yang bikin ngaruh banget sih. Karena sesudahnya tuh gue lagi bulan puasa waktu itu. Nah, sekarang berat badan gue di 61 kg guys. Jadi dari 58 naik 4 kilo guys. Jadi ya menurut gue sih kemarin saat 58 itu gue terlalu kurus ya guys. Jadi gue naikin lagi ke 61 guys. Gitu. Sekarang menurut gue ya udah pas sih, ini gue pakai baju oversize kelihatan kurus jadinya. Oke, itu yang poin kedua guys ya. So kita masuk ke poin ketiga. Oke guys, kita masuk ke poin ketiga guys. Nah, di poin ketiga ini cukup simple sih guys. Lu usahakan tidur 8 jam sehari guys. So penting banget tidur itu, jangan sampai begadang terus juga nggak ada waktu buat tidur. Selain buat kesehatan, itu bagus buat kulit lu, juga bagus buat kesehatan lu, dan kurangin stres guys. Nah, ya gue tau lah di dunia perkotaan ini cukup stres, tapi kalau lu bisa manage stres lu itu akan berdampak baik buat lu guys. Jadi memang kita dituntut buat stres guys, tapi ya kita harus maintain itu stresnya, jangan terlalu terus dipikirin gitu guys. Nah, itu penting. Jadi pengaruh ke tubuh lu guys. Jadi kalau lu stres, lu bisa menimbulkan selain penyakit juga lu bisa obesitas guys. So jangan stres, juga tidur teratur guys, 8 jam sehari. Jadi kalau gua itu tidur selalu teratur guys, jam 11 sudah tidur. Nah, so penting banget buat kita butuh jam tidur guys. Jangan sampai kita kekurangan tidur gitu. Oke. Jadi gue simpulin untuk 3 poin gue sharing buat saat gue diet selama 2 bulan itu. Yang pertama, hindarin gula, atur karbohidrat, banyakin protein. Itu yang satu guys. Diulangi ya. Jadi gulanya dihindari. Gula tuh banyak ya, tadi yang gue bilang, minum-minuman soda, minum-minuman yang di kalengan itu, yang botolan yang di Alfamart itu juga gula. Terus juga nasi itu juga gula, nasi putih ya itu hindarin. Kedua, banyakin makan protein, dada ayam direbus, terus selai kacang protein, terus juga telur rebus itu protein. Nah, terus yang ketiga, lo olahraga guys. Olahraga itu kalau gue seminggu 3 kali. Olahraganya gak usah lama-lama, setengah sampai 1 jam, dan lo jangan terlalu di-push. Jadi ya yang penting full di situ, angkat beban. Olahraganya ngapain? Angkat beban sama banyak lah ya gerakan yang bisa turunin berat badan lo lah, kayak Russian twist atau calisthenics. Terus yang ketiga ya, yang terakhir ya. Yang terakhir itu lo harus tidur yang cukup guys, dan kurangin stres. Itu yang paling penting banget biar lo sehat juga, lo gampang dapetin tubuh yang lo suka guys. Itu 3 poin gue sharing di sini untuk agar lo bisa turunin berat badan sesuai dengan apa yang lo mau guys. Gue juga nggak tahu ya itu mitos atau fakta kalau misalnya kita sudah menikah atau kita sudah punya anak itu kita jadi gampang gemuk atau kita jadi cepat gemuk. Tapi gue lihat rata-rata orang yang udah nikah, termasuk teman-teman gue, pasti berat badannya naik drastis guys. Dan itu pun yang gue alamin juga, naik langsung cepet. Nah, makanya gue itu sekarang tuh gue maintenance banget guys, karena ya
gue nggak mau terlihat bapak-bapak banget gitu guys. So jadi ya gue maintain berat badan gue agar lebih proporsional guys. Kayak gitu ya, nggak tahu ya itu mitos atau fakta. Setelah menikah kita pasti gemuk, cepet gampang gemuk ya guys. Keadaan badan gue gemuk banget guys, perut cabi, pipi tembem, lihat aja guys. Aduh. Dan ini perubahan setelah gue diet guys, dan olahraga dan makan teratur. Ya lumayan lah ya, nggak terlalu jadi-jadi banget. Emang gue nggak mau terlalu yang besar-besar banget guys ya, fit aja lah. Gue nggak suka yang terlalu gede-gede banget. Yang penting badannya fit lah, nggak terlalu kurus, nggak terlalu gemuk, yang fit aja gitu. Nggak terlalu gede, nggak terlalu besar, gue nggak suka yang kayak gitu ya. Yang penting fit aja, di bagus saya buat berpakaian guys gitu. Nah ini prosesnya guys, selama 2 bulan gue olahraga, dan juga hasilnya udah bisa terlihat setelah 2 bulan. Jauh banget ya guys ya, yang tadinya gue tembel dan lain-lain, sekarang gue mulai agak sedikit tirus. Terus juga ya ada sedikit otot-otot lah. Oke, itu aja guys. Itu dia tips dari gua buat lo semua yang pengen turunin berat badan dan biar agar lebih fit, agar lebih sehat. Semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman dan berdampak buat teman-teman menjadi lebih baik dan sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa di subscribe ya guys, dan jangan lupa di ketik tombol loncengnya dan di share ke teman-teman biar teman-teman juga dapat inspirasi buat turunin berat badan guys. Nah, jangan lupa di subscribe ya guys. Sampai ketemu lagi di Kodi Channel di konten berikutnya. Bye.